Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, Jemaat Gereja-Gereja Seklasis Kebumen yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tentunya Tuhan selalu menyertai, melindungi kita. Masih dalam suasana perayaan Hari Raya Pentakosta, di mana Roh Kudus turun memenuhi kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Dan melalui pertolongan Roh Kudus juga kita dapat berjumpa lagi dalam sapaan rohani Babel Kelas Kebumen, edisi tanggal 26 Mei tahun 2021. Dan kita dapat berjumpa dengan keadaan yang baik, dengan sukacita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal 10. Dan nanti Bapak, Ibu, Saudara di rumah, di mana saja bisa membaca keseluruhan perikop ini. Dan pada saat ini saya akan membacakan ayat yang ke-11 sebagai ayat nats untuk perenungan kita saat ini. Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikian bacaan kita saat ini. Yang berbahagia ya setiap kita yang mau merenungkan dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala, sedangkan kita umatnya sebagai domba-dombanya. Ini sebuah perumpamaan yang tentunya sering kita dengar, sering kita renungkan dalam perjalanan kehidupan kita. Pertanyaannya, mengapa kita digambarkan sebagai domba? Domba adalah binatang yang menurut kita dan menurut semua orang secara umum binatang yang lemah, tak berdaya. Bahkan rata-rata seekor domba tidak mampu menyerang balik ketika mendapatkan suatu ancaman dari binatang buas. Hal ini menggambarkan keberadaan kita sebagai manusia, sebagai umat Tuhan yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan ketidakberdayaan, mudah tersesat, dan selalu berada dalam ancaman bahaya. Seperti yang kita alami sekarang, di mana pandemi membuat kita merasa lemah, tidak berdaya. Kalau kita melihat kawanan domba, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, yang terdapat di ladang, mungkin Bapak Ibu juga melihat di lapangan atau di tempat-tempat di mana ada kawanan domba. Pastinya di situ juga akan ada seseorang yang menjadi gembala. Dalam bacaan ini Tuhan Yesus menggambarkan ada dua tipe gembala. Yang pertama ialah gembala upahan. Gembala upahan ialah gembala yang sama sekali tidak mengenal dan tidak dikenali oleh kawanan domba-dombanya. Gembala seperti ini tidak segan untuk melukai domba-dombanya. Karena apa? Karena domba-domba itu bukan miliknya. Gembala upahan akan lebih memilih menyelamatkan dirinya sendiri daripada menyelamatkan kawanan domba-dombanya. Karena tujuannya adalah hanya demi upah.
Itu yang pertama. Yang kedua, ialah gembala yang baik. Gembala yang baik ialah seorang gembala yang setia, yang mengenal dengan baik setiap domba-dombanya. Bahkan domba-domba tersebut juga mengenal suaranya, suara dari gembala yang baik itu. Gembala yang baik ialah gembala yang akan menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan domba-dombanya. Ketika menghadapi serangan orang jahat, ketika menghadapi serangan dari binatang buas, gembala yang baik dengan berani akan menghadapi dan bahkan rela mengorbankan dirinya demi domba-dombanya. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menjadi gembala yang baik bagi kita umat yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti halnya gembala yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kelemahan, kita sebagai manusia juga sangat membutuhkan gembala yang dapat menuntun, memelihara, dan membimbing kita ke jalan yang benar, ke jalan yang tepat. Kita sangat bersyukur karena kita mempunyai gembala yang sangat baik, sangat setia, sangat mengasihi kita dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Seorang gembala yang senantiasa memelihara, seorang gembala yang senantiasa menuntun, mengarahkan, dan memelihara kita untuk senantiasa merasakan kehidupan yang lebih baik. Gembala yang sejati yang senantiasa menjaga dan melindungi kita dari berbagai bahaya, dari berbagai ancaman, binatang buas, ancaman apapun itu, yang akan membimbing kita menuju ke air yang tenang. Ialah di mana sebuah tempat di mana kita bisa merasakan ketenangan, kita merasakan keteduhan, dan kita merasakan kuasa damai dari Tuhan Yesus, Sang Gembala kita yang sejati. Seperti sebuah nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 415 yang berjudul Gembala Baik Bersuling Nan Medu. Mari kita akan menyanyi bersama, dan silakan Bapak Ibu Saudara merasakan lagu ini sehingga nanti menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita. Demikian lagunya. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembala ku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai selang bening. Kepada domba haus dan lesu, Gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembala ku itu Tuhanku, membuat aku tentram
jelang bening. Oh gembala ku itu Tuhanku, membuat aku tentang bening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening, kuasa damai jelang bening. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Gembala kami yang baik, kami bersyukur ya Tuhan untuk seluruh berkat, anugerah, dan penyertaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami masih merasakan kehidupan, kami masih bisa melakukan aktivitas kegiatan kami, walaupun ada keterbatasan dalam kehidupan kami. Oleh karena situasi pandemi COVID-19 yang belum kunjung usai, kami memohon senantiasa penyertaan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah Sang Gembala sejati dalam hidup kami. Karena Engkaulah yang senantiasa menuntun, memelihara, dan membimbing kehidupan kami untuk menuju ke jalan yang benar, menuju ke suatu tempat di mana kami akan merasakan ketenangan, keteduhan, dan juga kami akan merasakan kuasa damai melalui Sang Gembala kami yang sejati, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat sabda firman yang boleh kami dengar bersama. Kiranya ini menjadi sumber kekuatan bagi kami, sumber pengingat bagi kami, dan juga sumber pengharapan bagi kami ketika kami menjalani kehidupan pemberian dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, yang semua kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Gembala yang sejati dalam kehidupan kami. Amin.